Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Kali ini kita akan membahas soal latihan ASPD Bantul Bahasa Indonesia bagian kedua, yaitu membaca sastra. Nomor 11 sampai 18. Baiklah, kita akan bahas bersama. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like terlebih dahulu video ini, serta bagikan agar lebih bermanfaat, dan itu gratis. Baiklah, untuk bagian kedua ini, membaca sastra. Adapun materi yang diujikan adalah 1. Informasi tersurat pada karya sastra. 2. Unsur intrinsik karya sastra, tokoh, latar, dan watak tokoh. 3. Makna kata, simbol atau kias. 4. Informasi tersirat dalam karya sastra, yaitu menyimpulkan atau memaknai bagian teks. 5. Unsur intrinsik karya sastra yang meliputi konflik, amanat, dan tema. 6. Memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita. 7. Nilai-nilai cerita. Dan 8. Keteladanan tokoh cerita. Baiklah, kita langsung ke nomor 11. Tono menemukan dompet di tepi jalan saat ia pulang sekolah. Dia bingung akan diapakan dompet tersebut. Hati kecilnya mendorong untuk mengembalikan ke pemiliknya. Akan tetapi, begitu Tono melihat uang cukup banyak, terlintas untuk membeli sepatu baru. Setelah beberapa saat, Tono memutuskan untuk mengembalikan ke pemiliknya. Yang ditanyakan di sini adalah apa yang dilakukan Tono setelah menemukan dompet. A. Tono ingin membeli sepatu baru. B. Tono bingung akan diapakan dompet tersebut. C. Tono akan mengembalikan ke pemilik dompet tersebut. D. Tono melaporkan penemuan dompet ke kantor kepolisian. Baiklah, kita bahas. Untuk pilihan A, Tono ingin membeli sepatu baru. Nah, di sini memang ada keinginan itu ya, tetapi pada akhirnya dia tidak jadi ya. Ini baru terlintas. Kemudian yang B, Tono bingung akan diapakan dompet tersebut. Nah, ini kadang anak ini kejebak jawab B, padahal B itu bingung itu yang dirasakan Tono, bukan yang apa yang dilakukan. Padahal yang ditanyakan di sini adalah apa yang dilakukan Tono. Kemudian C, Tono akan mengembalikan ke pemilik dompet tersebut. Nah, yang tepat ini adalah C. Di sini disebutkan kalau Tono memutuskan untuk mengembalikan ke pemiliknya, berarti Tono akan mengembalikan ke pemilik dompet tersebut. Sedangkan D, Tono melaporkan penemuan dompet ke kantor polisi. Ini tidak ada ya di cerita ini. Jadi apa yang dilakukan Tono setelah menemukan dompet tersebut? Jawabannya adalah C, yaitu Tono akan mengembalikan ke pemilik dompet tersebut. Baiklah, kita lanjut ke nomor 12. Siska menangis terseduh-seduh. Kak Badung memecahkan celengan jago kesayangannya. Badung memang suka usil pada Siska. Sering Siska menangis karena menjadi sasaran kejahilan Badung. Ibu dan ayah Badung berulang kali menasehati agar Badung tidak usil pada adiknya. Yang ditanyakan, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Badung, B. Siska, C. Ibu, atau D. Ayah. Ingat, tokoh utama adalah tokoh sentral atau tokoh yang paling berperan dalam cerita. Karena sentral, maka ini menjadi pokok pembicaraan ya, atau pokok pembahasan. Dan paling berperan, maka ini biasanya adalah paling sering muncul dalam cerita, paling sering disebut dalam cerita. Nah, di sini jawabannya adalah A, yaitu Badung, di mana cerita ini lebih menceritakan bagaimana kenakalan Badung itu. Nah, di sini Badung juga sering disebutkan, sedangkan Siska hanya sebagai sasaran kenakalan Badung.
Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 13. Gempa dengan kekuatan 4,8 skala Richter mengguncang lagi. Desa Windusari kini porak-poranda. Banyak bangunan yang roboh. Pemerintah segera memberi bantuan. Warga desa Mekarsari yang tak terkena gempa bergotong royong membantu warga yang terluka. Selain itu, warga desa Makmur Jaya juga membantu obat-obatan dan makanan siap santap. Beberapa warga yang rumahnya parah diungsikan ke desa Sukajaya. Di sini yang ditanyakan adalah latar tempat dalam cerita tersebut. A. Desa Sukajaya, B. Desa Makmur Jaya, C. Desa Mekarsari, dan D. Desa Windusari. Ingat, latar tempat itu menerangkan di mana peristiwa itu terjadi. Di sini disebutkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa gempa yang terjadi di Desa Windusari. Karena di sini disebutkan Desa Windusari kini porak-poranda. Porak-porandanya adalah karena gempa ini. Maka dapat disimpulkan bahwa latar tempat atau peristiwa gempa itu terjadinya yaitu di Desa Windusari. Maka jawaban latar tempat dalam cerita tersebut adalah D, yaitu Desa Windusari. Kita lanjutkan ke nomor 14. Banu dan Gilang berencana ke rumah Ridwan. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Anang. Akhirnya mereka bertiga bersama-sama ke rumah Ridwan. Tak beberapa lama mereka sampai di rumah Ridwan. Ridwan masih lemah badannya dan agak demam. Mereka menemani Ridwan sambil menceritakan kegiatan pagi tadi. Yang ditanyakan di sini, watak teman-teman Ridwan dalam cerita tersebut adalah A. Peduli terhadap teman, B. Suka memberi terhadap teman, C. Mudah percaya terhadap teman, atau D. Bertanggung jawab terhadap teman. Ingat, watak adalah sifat dasar yang selalu mempengaruhi segala tindakannya. Maksudnya, tindakan tokoh ya. Terlihat bahwa Banu dan Gilang serta Anang ini ke rumah Ridwan ini karena mereka itu peduli ya. Peduli terhadap apa? Terhadap temannya, yaitu si Ridwan yang mungkin karena tadinya tidak masuk sekolah ya. Makanya dijenguk ini, ternyata Ridwan itu sakit demam. Maka watak teman-teman Ridwan dalam cerita tersebut adalah A, yaitu peduli terhadap teman. Setelah kita lanjut ke nomor 15. Sudah lama Faisal memimpikan terpilih dalam tim lomba sepak bola tingkat kabupaten. Ternyata, impian Faisal dapat menjadi kenyataan. Siang kemarin, ia dipanggil guru olahraga. Faisal terpilih menjadi salah satu tim sepak bola yang akan maju di tingkat kabupaten. Mata Faisal berkaca-kaca, serasa tak percaya. Ditanyakan di sini makna kalimat mata Faisal berkaca-kaca, serasa tak percaya adalah A. Sangat sedih, B. Sangat kaget, C. Sangat bahagia, D. Sangat terpana. Mata Faisal berkaca-kaca di sini adalah karena bahagia, bukan karena sedih ya. Kenapa bahagia? Ya karena Faisal tercapai impiannya ini, terpilih dalam tim lomba sepak bola tingkat kabupaten. Maka jawabannya adalah C, yaitu sangat bahagia. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 16. Mirna adalah anak yang rajin. Setiap pagi selalu membantu pekerjaan orang tua, menyapu, mencuci piring, kadang juga mencuci baju. Ia pun sangat rajin belajar. Tugas sekolah selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Bila ada waktu luang, Mirna selalu menyempatkan berkunjung ke perpustakaan daerah. Amanat cerita tersebut adalah A. Jadilah anak yang suka membantu teman, B. Bantulah selalu pekerjaan orang tua di rumah, C. Belajarlah rajin dan selalu membantu orang tua, D. Belajarlah dengan giat setiap hari agar nilai bagus. Ingat, amanat adalah ajaran moral
atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Nah, di sini amanatnya adalah C, yaitu belajarlah rajin dan selalu membantu orang tua. Karena di sini disebutkan bahwa Mirna ini rajin belajar dan juga membantu orang tuanya. Jika A, jadilah anak yang suka membantu teman. Tidak disebutkan di sini. Bantulah selalu pekerjaan orang tua di rumah, walaupun betul tetapi belajarnya tidak. Sedangkan D, belajarlah dengan giat tiap hari agar nilai bagus. Ini juga tidak disebutkan ya. Maka amanat cerita tersebut yang paling tepat adalah C, yaitu belajarlah rajin dan selalu membantu orang tua. Nomor 17. Hari ini Benny sedang takut dan bingung. Ia tak sengaja memecahkan kaca jendela milik Pak Somad, tetangganya, saat bermain bola. Teman-teman Benny menasehati Benny untuk berkata jujur. Akhirnya, Benny memberanikan diri meminta maaf dan berkata jujur pada orang tuanya. Paginya, ayah Benny bersama Benny mendatangi rumah Pak Somad untuk minta maaf dan mengganti kaca jendela yang pecah. Nilai moral dari tokoh Benny dalam cerita tersebut adalah A. Mau berbagi dengan teman dan saling menyayangi. B. Berani berkata jujur dan mau minta maaf. C. Meminta maaf karena telah berbuat salah. Dan D. Berani mengakui kesalahan sendiri. Yang dinanyakan nilai moral dari tokoh Benny. Di sini jelas ya. Jika A. Mau berbagi dengan teman dan saling menyayangi, di sini tidak disebutkan. Sedangkan B. Berani berkata jujur dan mau minta maaf, ini adalah sesuai ya nilai moralnya. Di sini kan disebutkan bahwa Benny akhirnya berkata jujur sama ayahnya dan juga meminta maaf. Sedangkan C, meminta maaf karena telah berbuat salah, ini jujurnya belum termasuk. Sedangkan D, berani mengakui kesalahan sendiri, ini juga minta maafnya belum masuk sama jujurnya ya. Sehingga nilai moral dari tokoh Benny dalam cerita tersebut adalah B, yaitu berani berkata jujur dan mau minta maaf. Nomor 18. Susanti tinggal bersama ibunya. Setiap hari Susanti membantu ibu berjualan keliling. Ibunya berjualan gorengan, kadang habis, kadang masih tersisa. Saat ini Susanti sendiri yang berjualan karena ibunya sakit. Di sela waktu jualan, Susanti merawat ibunya dengan sabar dan telaten. Keteladanan tokoh Susanti adalah A. Anak yang sabar, B. Anak yang berani, C. Anak yang baik parasnya, D. Anak yang berbakti pada ibunya. Ingat, ini jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di cerita ini ya. Keteladanan tokoh Susanti itu yang dapat kita teladani dari Susanti yaitu A. Anak yang sabar, ini masih kurang sesuai. B. Anak yang pemberani, ini juga kurang sesuai. C. Anak yang baik parasnya, di sini tidak disebutkan. Sedangkan kalau D. Anak yang berbakti pada ibunya, ini jelas ya. Di sini Susanti membantu ibunya berjualan gorengan. Bahkan ketika ibunya sakit, dia sendiri yang berjualan. Dan di sela-sela waktunya, Susanti masih merawat ibunya dengan sabar dan telaten. Maka ini jelas bahwa keteladanan tokoh Susanti adalah D, yaitu anak yang berbakti pada ibunya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu yang ketiga. Saya tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat belajar untuk sukses ASPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.